Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya muliakan selaku tuan rumah, Bapak Guru sekalian dan juga para hadirin anggota Majelis Waqi'atul Mubarakah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul di tempat yang mulia, di mana kita berkumpul di musalla. Masya Allah, alhamdulillah, ini suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat Islam tentunya beda dengan agama-agama yang lainnya, di mana ada suatu persamaan di antara kita dengan agama yang sebelumnya. Maksudnya sama-sama agama Islam, tapi dengan ajaran sebelumnya kita diberi khususan, yaitu suatu perintah yang mana perintah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang langsung diberikan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Seperti kita ketahui, setiap nabi, setiap para anbiya atau setiap rasul, bahkan Nabi Muhammad SAW, setiap menerima wahyu itu selalu melalui perantara Jibril. Tetapi ada satu perintah yang mana perintah ini langsung datang dari Allah, yang langsung diberikan kepada Nabi Muhammad untuk dilaksanakan umat Islam. Amalan apa itu? Ada yang tahu? Nah, amalannya itu salat, yang mana perintah ini terjadi ketika Nabi SAW melakukan mi'raj dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, yang mana Nabi SAW diberikan perintah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana awalnya kita ini diberi 50 waktu setiap harinya. 50 waktu. Kembali Nabi SAW turun sampai ke hadirat Nabi Musa. Bilang Nabi Musa ke Nabi SAW, wahai Muhammad, apa yang Allah berikan kepadamu? Nabi Muhammad bilang, Allah memberikanku 50 waktu untuk sholat kepada umatku. Dan Nabi Musa balik, tidak bakal buat umatku saja yang umurnya ratusan tahun, bahkan badannya lebih kuat, lebih besar, katanya, itu melaksanakan perintahnya Allah yang sedikit tidak sanggup, balik minta keringanan. Kembali kedua kalinya sama Allah, dikasih keringanan sama Allah, dikurangi 5 jadi 45. Turun lagi ketemu Nabi Musa, disuruh balik lagi, tak bakal buat, katanya, ayo balik lagi. Turun sampai berkali-kali, sampai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diberikan 5 waktu dengan pahalanya setiap satu waktu itu 10 kali lipat. Jadi kita mendapat hasor pahala 50 kali setiap harinya. Itu setelah sampai ke Nabi Musa bilang, tidak bakal kuat, katanya. Tidak bakal kuat umatmu, wahai Muhammad, katanya. Nabi Muhammad bilang, aku ini malu, wahai Musa, sama Allah Ta'ala. Ini sudah sampai berapa kali aku balik, sampai dikurangi dari 5. Yang awalnya 50 jadi 5. Kalau dikurangi lagi berapa nanti? Kita cuma ketemu 5 waktu sama Allah Ta'ala. Nanti kita kalau dikurangi lagi lebih sedikit. Aku malu minta sedikit sama ini. Kata Nabi Musa, tidak bakal buat umatnya ente. Dan subhanallah, kejadian sekarang ya, banyak daripada saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri kadang lupa dengan sholat. Betul? Betul, ada cuma 5 waktu. 5 waktu cuma subuh, apalagi lebih-lebih subuh ini. Khususnya para pemuda ini, ingat ini subuh, sholat subuh. Ya, penting ini sholat subuh. Yang mana disebutkan Nabi SAW, man sholat bardan dakhala jannah. Kata Nabi, barang siapa yang sholat 2 sholat ini waktunya dingin, kapan? Waktu subuh dan waktu asar, maka dia akan masuk surga. 2 waktu ini jangan amin-amin laksanain, amin-amin laksanain percuma juga ya. Dan sholat bareng katanya 2 waktu ini, sholat subuh dan sholat asar, itu wajib dilakukan. Karena apa? Karena memang 2 sholat ini tempatnya lalai. Asar juga kadang waktunya main. Ya, lebih-lebih ada lagi waktu yang ketiga, waktu isya. Ini bahaya waktu isya. Waktu isya kan sudah kita kumpul sama teman, ngomong-ngomongan,
capek tidur kelebihan, bahkan subuhnya lebih baru sampai subuh. Bangunnya apa? Jam 10 pagi. Mau sholat apa? Sholat duha. Nah, sholat subuh jangan lupa, itu diingat-ingat. Yang mana sholat Maghrib, subuh dan asar. Yang mana perintah sholat ini sudah dikasih kemuliaan sama Allah. Yang melakukan setiap satu sholat diberikan 10 pahala, 10 kali lipat sama Allah Ta'ala. Ya, yang mana memang perintah sholat ini sangat penting. Bahkan disebutkan di Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, wa'mur ahlaka bis sholat. Ayo suruh keluargamu semua pun, anak, istri, siapapun dalam keluargamu, paman, bibi, segalanya, ayo suruh mereka untuk sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha. Masih tambahin sama Allah, ditekankan sama Allah Ta'ala dari perkataan Nabi Musa, wastabir 'alaiha. Bersabarlah kau mengerjakannya. Ya, apa yang artinya? Kadang kita sholat ini apa? Buru-buru. Kita sholat buru-buru dan sampai 5 menit kepanjangan. Bahkan 5 menit zaman sekarang katanya orang ini panjang. 2 menit selesai sholat ya. Sholat apa? Bukan sholat subuh, bukan sholat asarnya 2 menit. Patas bahaya. Malah iblis ya. Jangan, sholat ini perlu kekhusyuan. Yang mana Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya dalam salah satu syaratnya sholat itu khusyuk. Imam Al-Ghazali, seorang imam yang besar di zamannya, yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Yang mana Ihya ini disebutkan kitab ketiga terbesar setelah Al-Quran, hadisnya Nabi, baru Ihya Ulumuddin. Ini kitab ini yang beliau yang mengarangnya mengatakan apa? Khusyuk ini salah satu syaratnya sholat. Jadi kalau sampai tidak khusyuk, ya sudah pasti tidak terima sholatnya katanya, walaupun sedikit. Tapi alhamdulillah kita punya imam-imam yang lain ya, masih bisa ada Imam Nawawi, Imam Rafi dan imam yang lainnya mengatakan bahwasanya khusyuk itu bukan syarat daripada sholat. Masya Allah, alhamdulillah. Sholat ini sudah kita katakan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, di mana kita harus bersabar dalam melaksanakan sholat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah menekankan, ayo sabar, enti sabar. Karena apa? Karena nanti hasilnya engkau akan terima di akhirat. Apa hasilnya? Awal kali kita berpindah daripada dunia menuju alam selanjutnya, nanti paling ketemu kawan kita yang baru, malaikat ini nanti. Malaikat siapa yang akan kubur? Munkar wa Nakir. Ini kan sudah ketemu sama kawan-kawan kita yang baru. Awal kali berpindah ketemu sama kawan baru, Munkar wa Nakir. Apa yang ditanya sama dia? Bukan ditanya apa kabar, baik, khair, enggak. Tanya apa? Sholatnya gimana? Gimana sholatnya? Kalau sudah kita lolos dengan pertanyaan sholat, insya Allah kita semua lolos. Maka dijaga baik-baik ini sholat. Yang mana Nabi SAW menekankan bahwasanya Islam ini terdiri daripada 5. Kata Nabi, diriwayatkan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu maqal, bahwasanya Nabi berkata, Bunyal Islam ala khamsah. Katanya ala khamsin, katanya. Bunyal Islam ala khamsin. Dibangun Islam ini atas 5 dasar. Apa itu yang pertama? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Tuhan kita, tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Yang kedua apa? Ini yang kedua. Wa iqamus shalah. Dirikanlah sholat. Tunaikan sholat, dirikan sholat. Ini termasuk daripada tiangnya Islam, asasnya Islam. Yang ketiga apa? Wa ita'uz zakah. Kita berzakat, tunaikan zakat, itu termasuk daripada tiang-tiangnya Islam. Yang keempat, wa hajjul baitil haram. Kita berhaji di Baitul Haram. Kalau ini ada syaratnya, para ulama bilang, bahkan Nabi SAW bilang, istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu saja. Kalau memang, tapi yang mampu beneran, jangan pas mampu tapi mau tak mampu, bahaya ini. Banyak sudah yang kayak gini ya. Sebenarnya dia mampu, tidak sanggup, masih haji, masih ini, istri kedua belum waduh, berat ya. Yang kelima apa? Shaum Ramadan. Shaum Ramadan, puasa Ramadan sudah pasti. Ya ini sudah syahadatu an la ilaha illallah 1. Jadi asasnya Islam di 5. Yang pertama syahadat, kedua salat, ketiga zakat, keempat haji, yang kelima puasa.
Termasuk sholat ini, yang mana sholat ini faedahnya besar sekali. Termasuk bagi siapa yang sholat diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalus sholawatul khams kama salin nahrin jarin ghamrin in aba ala babi ahadikum yaktasilu minhu kula wahidin khamsa marrat. Artinya apa? Bahwasanya seperti halnya sholat ini, sholat 5 waktu ini, seperti halnya kita seperti halnya itu sungai, katanya Rasulullah. Sungai yang mana sungai ini berjalan, dalamnya, masya Allah, ada dalamnya, yang melewati setiap rumah-rumah kalian, pintu-pintu kalian, yang mana kalian mandi dalam setiap sungai itu 5 kali sehari. Apa artinya? Kalau setiap orang mandi 5 kali sehari, bersih apa bersih? Wangi apa wangi? Wangi pasti. Mandi sekali aja sudah dibilang wangi, apalagi 5 kali. Ya, mandi 5 kali. Setiap kita melakukan dosa, artinya ini setiap kita melakukan dosa, setiap kita melakukan kesalahan, saat itu kita sholat, maka saat itu juga dosa kita diampuni oleh Allah. Seperti halnya itu. Amin amin terus laksanakan ya, amin amin. Khususnya para muda-pemuda ini. Dan juga dalam sholat memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sholat yang kebanyakan orang ini lupa. Apa itu? Yang hal-hal sepele saja, yang sering Habib lihat ini, meskipun kita sholat di masjid berjamaah itu sering pasti kita lihat. Apa? Soft. Dalam sholat ini kadang softnya itu rapat. Nabi SAW berkata ini soft itu harus rapat. Rasulullah setiap sholat, sebelum memulai sholat, memeriksa keliling, dicek satu-satu, dirapiin sama Rasulullah, rapat, kaki ketemu kaki, jangan sampai kaki itu jauh daripada kaki yang lainnya. Bukan kakinya kita, karena kaki yang lain. Kalau kaki kita emang sunnahnya 1 jengkal darahnya, tapi yang lainnya ini harus dekat, harus kepet. Hati-hati dalam sholat. Bahkan Nabi SAW berkata, man wasala soffan wasalahullah, man qata'a soffan qata'ahullah. Barang siapa yang menyambung soft, atau kita kalau melihat soft yang kosong kita maju, maka Allah akan menyambung kita. Dalam apa? Dalam hal keberkahan, rezeki dan sebagainya. Kita diberkahi, kita dekat sama Allah. Tapi kalau kita melihat soft tapi kita tidak kita melaksanakan soft tapi kita menjauh daripada soft, itu memberikan celah atau lubang, maka Allah qata'ahullah, Allah akan menjauh dari dia. Maka Allah tidak akan dekat, rahmatnya ada dekat dari faedahnya soft ini. Bahkan Nabi SAW berkata, ditakkitkan Nabi, kalau seandainya umatku tahu pahala soft ini, maka mereka soft utama, kata Nabi, maka mereka akan saling bunuh untuk masuk ke soft utama itu. Dari apa? Dari pentingnya soft ini. Kita banyak, kadang orang, maka itu sekarang kita sudah tahu bagaimana cara merapatkan soft. Hendaknya kalau kita melihat, kita kasih tahu yang lain, kita ingatkan yang lain. Untuk apa? Untuk agar mengingatkan dia, kita juga dapat pahala. Karena kita wasol, kita menyambung soft itu. Ya, khususnya kepada kita semua, juga Habib ini kalau kadang lihat masih dibiarkan ya. Sekarang enggak, kalau ada soft yang kosong, surapat. Kalau misal bisa 1 orang masuk. Jangan sampai setan itu, jin itu masuk di dalam soft itu. Juga dalam sholat yang perlu diperhatikan ini auratnya seorang laki-laki baina surrati wa rukbati, ya, di antara pusar dan lutut. Banyak orang-orang, juga khususnya para pemuda, kalau sudah pakai celananya ngampret, bajunya tipis ngampret, kelihatan kalau sudah rukuk dan sujud ya. Apa yang kelihatan dari sempatnya? Itu bahaya, termasuk aurat. Ya, kadang termasuk sempatnya kelihatan dikit kebuka sini, sudah hitam, bahaya itu. Makanya hati-hati. Kadang kalau kita sholat, perhatikan di mana baju kita, bagian kata aurat kita. Rasulullah SAW berkata, syaddid izar. Apa itu sakanin apa itu sarung ente. Jangan sampai kasih longgar gitu. Nah ini kejadian zaman sekarang. Pakai celana sudah rapat begitu, kalau sudah sholat kelihatan, bahaya. Maka syarat-syarat seperti ini harus diperhatikan khusus. Syarat-syarat yang memang jarang diperhatikan sama orang, tapi memang dalam sholat itu penting. Kadang bisa membatalkan sholat, bahkan tidak mengesahkan sholat.
Ya, juga dalam sujud, ingat dalam sujud ini dijelaskan 7 a'dha harus sujud. Dalam Imam Syafi'i, di mata Imam Syafi'i apa aja? Termasuk jabhah, jidat, terus 2 telapak tangan, 2 rubbah, dan 2 ujung kaki. Ya, kadang kalau kita lihat orang pakai songkok nih gini. Ya, betul. Banyak. Ya, bahaya nih, kadang kalau kita sujud tak kena. Maka diangkat sedikit. Ya, oke, diangkat sedikit. Buat apa? Agar sholat kita sah. Termasuk rambut yang panjang. Kalau sudah ada rambut yang panjang, hati-hati, jangan sampai ke depan, bahaya rasa. Kalau memang dalam madhab imam yang lain, ada yang mengatakan madhab yang lain itu sah meskipun kita menutup ini. Cuma Imam Syafi'i yang dianut oleh madhab kita sekarang tidak sah. Maka harus hati-hati dalam hal seperti ini dalam sholat-sholat kita. Insya Allah semoga apa yang kita dapat malam ini dapat mendapatkan manfaat, dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga yang hadir malam ini diberkahi oleh Allah, mendapatkan rahmat oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang rezekinya lagi mampu dilancarkan oleh Allah, yang punya hutang dilunaskan oleh Allah, yang punya masalah diselesaikan masalahnya oleh Allah. Rabbi fanfa'na bi barakati ma tasawwur ummati wa alifna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.